Anjing itu tidak najis. Tentu statement ini sangat kontroversial di Indonesia yang mayoritas mengaku bermadzhab Syafi'i. Ini adalah statement dari seorang dai aswaja yaitu Gus Bahak. Cukup kontroversial bagi orang awam dan penuntut ilmu yang belum sampai ke pelajaran lintas madzhab. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Mari kita simak pembahasan ini yang kita ambil dari situs rumashow.com dan merupakan salah satu artikel yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Judul artikel ini adalah, apakah seluruh tubuh anjing itu najis? Mari kita bahas isinya. Berikut kami sertakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai najisnya anjing. Apakah seluruh tubuh anjing najis atau cuma air liurnya saja? Dalam Al-Fatawa Al-Kubro Jilid 1 halaman 263 ditanyakan mengenai pertanyaan di atas dan beliau berkata, adapun mengenai najis pada anjing terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama. Pertama, seluruh tubuhnya najis bahkan termasuk bulu rambutnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan salah satu dari 2 riwayat pendapat Imam Ahmad. Kedua, anjing itu suci termasuk pula air liurnya. Inilah pendapat yang masyhur dari Imam Malik. Ketiga, air liurnya itu najis dan bulunya itu suci. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat lain dari Imam Ahmad. Sedangkan pendapat Imam Ahmad mengenai najisnya bulu hewan, rambutnya, yang tumbuh pada hewan yang najis ada 3 pendapat dari beliau. Pertama, semua bulu hewan tersebut suci termasuk bulu anjing dan babi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz. Kedua, semua bulu hewan tersebut najis. Pendapat Imam Ahmad yang kedua ini sama dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan seluruh tubuh hewan yang najis, maka bulunya juga najis. Ketiga, apabila bulu bangkai itu suci ketika dia hidup maka suci pula ketika dia menjadi bangkai seperti kambing dan tikus. Adapun bulu hewan yang najis ketika hidup seperti anjing dan babi, maka najis pula ketika jadi bangkai. Pendapat ketiga inilah yang banyak dikuatkan oleh para pengikut Imam Ahmad. Pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syekhul Islam, bahwa seluruh bulu hewan itu suci termasuk bulu anjing, babi dan lainnya, berbeda dengan air liur anjing. Bagaimana jika bulu anjing yang basah terkena pakaian? Berdasarkan penjelasan di atas, apabila bulu anjing yang basah dan mengenai pakaian seseorang, maka tidak ada kewajiban baginya untuk bersuci sebagaimana hal ini adalah pendapat mayoritas pakar fikih yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad. Dinyatakan demikian karena hukum asal segala sesuatu adalah suci. Tidak boleh seseorang menajiskan atau mengharamkan sesuatu kecuali jika terdapat dalil yang mendukungnya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-119. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan juga dalam surat At-Taubah ayat ke-115. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Kemudian dalam hadits Sahih Bukhari nomor 6859, seorang muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang ditanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat lalu dia mengharamkannya karena sebab ditanya. Dalam Sunan Ibnu Majah nomor 3367 dan At-Tirmidzi nomor 5506, dari Salman Al-Farisi secara marfu, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pula yang mengatakannya mauquf sampai pada sahabat, beliau berkata, halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya dan haram adalah sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Sedangkan sesuatu yang Allah diamkan adalah sesuatu yang dimaafkan. Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah dan Sahih wa Dhaif Sunan Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan. Bagian anjing yang najis adalah ujung lidahnya. Jika memang demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim nomor 297. Sucinya bejana di antara kalian yaitu apabila anjing menjilatnya adalah dengan dicuci 7 kali dan awalnya dengan tanah. Dalam hadits Muslim juga di nomor 279 dikatakan, apabila anjing menjilat, bejana. Seluruh hadits yang menjelaskan hal ini, semuanya menggunakan lafaz walagho, minum dengan ujung lidah, dan tidak menyebutkan anggota tubuh yang lainnya. Kalau bagian tubuh anjing lainnya mau dikatakan najis, maka ini hanya bisa dilakukan melalui kias, analogi. Berikut beberapa kias yang bisa dilakukan, namun hal ini disanggah oleh Syekh Ibnu Taimiyah.
Jika ada yang mengatakan bahwa air kencing itu lebih kotor dari air liur, maka ini tergantung sudut pandang masing-masing. Mutawajjihan. Sanggahan untuk yang menyamakan bulu dan air liur. Adapun menyatakan sama najisnya antara bulu dan air liur, maka itu suatu hal yang tidak mungkin karena air liur keluar dari dalam tubuh. Hal ini berbeda dengan bulu yang tumbuh di kulit. Semua pakar fikih juga telah membedakan kedua hal ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa bulu bangkai itu suci, berbeda dengan air liurnya. Imam Syafi'i dan mayoritas pengikutnya mengatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis tetap suci. Oleh karena itu, sebagaimana tumbuhan yang tumbuh di tanah yang najis tetap suci, begitu pula bulu anjing yang tumbuh di kulit yang najis lebih tepat dikatakan suci. Berbeda dengan tanaman, dia bisa mendapatkan pengaruh dari tanah yang najis, sedangkan bulu adalah sesuatu yang padat, keras, sehingga tidak mungkin dipengaruhi layaknya tanah. Para pengikut Imam Ahmad seperti Ibnu Aqil dan lainnya mengatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis tetap suci, lebih-lebih lagi bulu hewan. Barang siapa menyatakan tanaman tersebut najis maka ada perbedaan di antara keduanya sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi, setiap hewan yang dikatakan najis, maka pembicaraan mengenai rambut dan bulunya sebagaimana pembicaraan pada bulu anjing. Dari penjelasan beliau ini, berarti bulu babi juga suci sebagaimana bulu anjing. Bagaimana dengan bulu hewan buas? Najis ataukah tidak? Apabila dikatakan bahwa hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar kecuali kucing dan selainnya yang serupa adalah najis, sebagaimana ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu para ulama Irak dan juga salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad, maka pembicaraan mengenai bulu dan rambutnya terdapat perselisihan, apakah najis atau tidak? Imam Ahmad memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama Imam Ahmad, bulu hewan-hewan tersebut suci. Inilah pendapat mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Pendapat kedua Imam Ahmad, bulu hewan-hewan tersebut najis sebagaimana yang dipilih oleh mayoritas ulama-ulama belakangan dari Hanabilah. Pendapat yang benar adalah bahwa bulu hewan-hewan tersebut suci sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Keringanan pada air liur anjing pada hewan buruan. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan pada hasil tangkapan anjing buruan, anjing yang menjaga hewan ternak, dan anjing yang menjaga tanah garapan. Dan pasti bulu anjing seperti ini akan ditemukan dalam keadaan basah sebagaimana hal ini terjadi pula pada bagal, peranakan kuda dan keledai, dan hewan semacam itu. Mengenai najisnya bulu anjing, yang terbasahi seperti ini, dan keadaan tanah garapan yang najis, tidak ada dari umat ini yang menganggap demikian. Begitu pula air liur anjing yang ditemukan pada hewan hasil tangkapan buruan, tidak wajib untuk dicuci menurut pendapat yang paling kuat. Inilah salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Ahmad. Alasan tidak wajibnya hal ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci air liur anjing semacam ini. Air liur anjing seperti ini dimaafkan ketika dalam kondisi dibutuhkan, mendesak. Namun, tetap diperintahkan untuk dicuci jika tidak dalam kondisi demikian. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhan hambanya. Wallahu alam. Demikianlah pembahasan tentang anjing suci atau najis. Sumber: Muhammad Abduh Tuasikal di rumaiso.com. Kemudian apakah Anda mau memelihara anjing? Kalau mau memelihara anjing juga gak apa-apa tapi ada resikonya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau menjaga ternak, maka pahala amalnya akan berkurang 2 kilo setiap hari. Salim berkata, Abu Hurairah berkata, atau anjing untuk menjaga kebun. Dia sendiri adalah pemilik kebun. Hadis mutafakun alaihi sahih Muslim nomor 1574. Jadi kesimpulan paling akhir. Menurut pendapat yang paling kuat, air liur anjing najis, krono Rasulullah dawuh untuk membasuh sampai ping 7 ambil lemah pisan. Terus wulu asu ora najis lek garing. Kalau wulu asu basah, alangkah lebih baiknya tidak disentuh. Kemudian kalau mau memelihara anjing, harus paham resikone karena hal-hal di atas. Kurang kerjaan ngingu asu. Ribet kan? Rasakno dewe.